apa kabar Sobat Liga semuanya? Senang sekali Natasha Germany bisa kembali hadir menemani kalian semua dalam program Highlights BRI Super League. Sebuah program tentunya yang menyajikan rangkuman gol-gol dari kompetisi yang paling bergengsi di Indonesia. Oke, memasuki paruh kedua dari BRI Super League 2025-2026, persaingan di papan atas masih berjalan ketat. Persib Bandung mengambil alih posisi puncak yang sempat dihuni oleh Borneo FC Samarinda selama 3 hari. Sementara ada Persija Jakarta yang mengintip persaingan dari posisi ketiga setelah meredam perlawanan dari Madura United FC. Yuk langsung saja kita simak ini dia selengkapnya untuk Anda. Pertarungan menghadapi Madura United FC menjadi laga yang syarat emosi bagi pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. Pasalnya, juru taktik asal Brazil ini harus menghadapi tim yang pernah dilatihnya di musim 2023-2024 silam. Namun hal itu tidak menghentikan pria berusia 51 tahun untuk meracik strategi terbaik bagi tim Macan Kemayoran. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Macan Kemayoran tampil mendominasi sejak wasit Yuda Yamamoto meniup peluit kick off. Persija mampu menciptakan banyak tembakan di laga ini yang totalnya berjumlah 18. Sementara Madura hanya membuat 6 tembakan sepanjang pertandingan. Meskipun begitu, Persija butuh waktu 44 menit untuk memecah kebuntuan. Tembakan penalti Gustavo Almeida menuntaskan penantian para Jackmania yang mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Macan Kemayoran hingga babak pertama usai. Pada babak yang kedua, Souza memberikan kesempatan bagi striker anyar Alaidin Ajarey untuk mencicipkan menit bermain di menit ke-70. Masuknya Ajarey membuat serangan Persija menjadi lebih hidup. Setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang, Macan Kemayoran akhirnya mendapatkan peluang emas melalui titik putih saat laga memasuki injury time. Eksekusi penalti Maxwell Souza berhasil menambah keunggulan Persija menjadi 2-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini pun membuat Persija terus mengintip persaingan di jalur juara. Mengoleksi 38 poin, Macan Kemayoran menduduki posisi ketiga dan mengancam 2 tim di atasnya, yakni Borneo FC Samarinda dan juga Persib Bandung. Persib Bandung mengincar poin penuh saat menjamu PSBS Biak untuk mempertahankan posisi puncak klasemen yang sempat direbut oleh Borneo FC Samarinda. Disaksikan lebih dari 28.000 penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tim asuhan Bojan Hodak mampu menguasai permainan sepanjang laga. Terbukti, Maung Bandung mampu memimpin ball possession sebesar 70% dan juga berbanding 30% milik PSBS. Namun, apiknya performa Kadu di bawah Bistar PSBS membuat tuan rumah kesulitan mencetak gol. Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa adanya gol, Persib semakin meningkatkan intensitas serangan pada paruh yang kedua. Keuntungan diperoleh Persib setelah pada menit ke-56, PSBS harus bermain dengan 10 pemain, menyusul kartu merah yang didapatkan oleh Heri Susanto. Unggul jumlah pemain, Persib akhirnya mencetak gol pada menit ke-87 melalui sepakan Berginho. Gol ini memastikan 3 poin diraih oleh Persib Bandung atas PSBS Biak dengan skor tipis 1-0. Hasil yang membawa Persib kembali ke puncak klasemen, menggusur Borneo FC yang sempat mengisi takhta selama beberapa hari. Setelah dikudeta oleh Persib Bandung pada paruh pertama kompetisi BRI Super League, Borneo FC Samarinda bertekad kembali ke takhta klasemen. Kemenangan atas Persis Solo pada game week ke-18 menjadi satu-satunya cara bagi tim berjuluk Pesut Etam untuk menuntaskan misinya. Meski bertamu ke Stadion Manahan, Borneo mendapatkan perlawanan dari tuan rumah. Persis sempat menjebol gawang Borneo di menit ke-10 melalui pemain barunya, Dusan Hijic. Namun gol ini dianulir oleh sang wasit. Sebaliknya, Borneo justru berhasil membuat publik tuan rumah terdiam saat pertandingan berjalan seperempat jam. Kerjasama dari Casabu dengan Mariano Peralta menghasilkan gol untuk tim tamu. Diawali sebuah umpan terobosan yang membelah pertahanan Persis, kecepatan dan ketenangan Peralta dalam mengeksekusi peluang membawa Pesut Etam unggul atas Laskar Sambernyawa.
Tertinggal 1 gol membuat Persis mencoba bangkit. Beberapa peluang yang mengancam mampu diciptakan anak-anak asuhan Milomir Šešelj. Sayangnya, sampai pertandingan berakhir tidak ada gol yang mampu dikreasikan oleh sang tuan rumah. Kekalahan ini membuat Persis belum beranjak dari zona merah, sedangkan Borneo FC yang mengumpulkan 40 poin hasil kemenangan ini untuk sementara mampu memberikan tekanan bagi rivalnya Persib Bandung. Kita masuk ke segmen kedua nih, Sobat Liga semuanya. Malut United FC meraih kemenangan, meyakinkan atas Persik Kediri untuk mengamankan posisi di 4 besar. Sementara itu, ada Persita Tangerang dan juga Persebaya Surabaya yang ikut bersaing di 6 besar klasemen setelah meraih kemenangan atas lawan-lawannya. Kalau gitu langsung ini dia cuplikan pertandingannya. Malut United FC tidak mau ketinggalan dalam persaingan juara BRI Super League untuk terus menjaga jarak dengan 3 tim teratas. Pasukan Naga Kapalama tampil agresif kala menjamu Persik Kediri pada laga game week ke-18 yang berlangsung di Stadion Kiraha Ternate. Tim tamu mulai menderita sejak menit ke-20 saat wasit Aprisman Aranda mengganjar Rezaldi dengan kartu merah. Kala jumlah pemain membuat Persik tidak kuasa menahan agresivitas penyerang Malut. Keran gol Malut mulai terbuka saat laga berjalan 27 menit. Sontekan Ciro Alves mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Gol Ciro tak terlepas dari upaya David Da Silva yang memberikan asis. Setelah menyumbang asis untuk Ciro, giliran Da Silva yang ikut dalam pesta gol Malut. Lewat serangan balik yang cepat, Yance Sayuri melepaskan sebuah crossing yang dengan mudah dilesakan Da Silva di mulut gawang Persik. Malut pun unggul 2-0 di menit ke-38. Hanya berselang 2 menit, giliran Yakob Sayuri yang mencatatkan namanya di papan skor. Saudara kembar dari Yance Sayuri berhasil menuntaskan umpan terobosan dari Tyrone Del Pino. Skor 3-0 menutup paruh yang pertama. Pada 45 menit yang kedua, Malut berhasil mencetak 1 gol tambahan. Kali ini Tyrone yang mencatatkan namanya di papan skor untuk menggenapkan keunggulan Malut menjadi 4-0. Hasil ini membuat posisi Malut kian mapan di 4 besar. Dengan poin 37, Malut hanya tertinggal 1 poin dari peringkat ketiga klasemen sementara, yakni Persija Jakarta. Persebaya Surabaya bertamu ke Stadion Sultan Agung menghadapi tuan rumah PSIM Yogyakarta. Dengan mengusung misi balas dendam, tim Bajul Ijo ingin membalas kekalahan pada pertemuan pertama di Gelora Bung Tomo dari Laskar Mataram. Menghadapi tuan rumah yang memiliki agresivitas tinggi dan mengandalkan ball possession, Persebaya yang dibesut oleh Bernardo Tavares memperagakan permainan yang efektif. Lewat serangan balik yang cepat, Persebaya membuka keunggulan pada menit ke-35. Berawal dari bola panjang, Bruno Moreira mengkreasikan serangan yang dituntaskan oleh Gali Freitas. Skor 0-1 hingga babak pertama usai. Di babak yang kedua, permainan bola panjang kembali menjadi malapetaka bagi PSIM. Umpan lambung yang mengarah ke Bruno Pereira mampu diselesaikan dengan sempurna oleh pemain yang baru bergabung pada putaran kedua itu. Gol Bruno menggandakan keunggulan Bajul Ijo menjadi 0-2 di menit ke-74. Derita PSIM masih berlanjut. 6 menit jelang waktu normal berakhir, pemain anyar Persebaya, Rahmat Irianto, melakukan solo run yang menghasilkan gol ketiga. Laga pun berakhir dengan kedudukan 0-3 untuk kemenangan tim tamu. Hasil ini memperpanjang deretan kemenangan Persebaya menjadi 4 laga beruntun dan mendongkrak posisi mereka ke tanggal ke-6, menggeser PSIM yang turun ke posisi ke-7. Bermain di Stadion Indomilk Arena, Persita Tangerang mencoba untuk memperpanjang torehan 4 kemenangan beruntun yang diraih sebelumnya. Namun bukan hal yang mudah bagi pendekar Cisadane untuk mewujudkan target tersebut karena lawan yang dihadapi adalah Bayangkara Presisi Lampung FC yang berambisi untuk naik ke papan atas. Meskipun tidak mendominasi permainan, Bayangkara justru mampu unggul lebih dulu. Penyerang baru Bayangkara, yakni Privat Mbarga, berhasil mencetak gol di laga debutnya di menit ke-38. Gol Privat menutup babak pertama dengan skor 0-1 keunggulan bagi Bayangkara. Di paruh yang kedua, upaya Persita untuk menyamakan kedudukan baru saja membuahkan hasil saat waktu normal tersisa 7 menit. Mateus Alves sukses mengkonversi umpan Andrejic Alexa menjadi gol.
sehingga membuat kedudukan berubah imbang 1-1. Tidak ada tambahan gol di sisa laga, membuat kedua tim harus puas dengan hasil imbang. Dewa United Banten FC perlahan mulai naik ke papan tengah setelah memetik kemenangan atas Arema FC. Sementara ada Persijap Jepara untuk sementara keluar dari posisi juru kunci berkat kemenangannya atas PSM Makassar. Mari kita simak bersama, ini dia selengkapnya. Dua tim papan tengah yakni Dewa United Banten FC dan Arema FC saling berhadapan di game week ke-18 BRI Super League. Bermain di kandang sendiri, Dewa memulai laga dengan impresif. Sebuah serangan yang dilakukan pasukan Banten Warriors berujung hadiah penalti saat pertandingan baru berjalan. Alex Martins yang bertindak sebagai algojo sanggup menuntaskan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Dewa unggul 1-0 pada menit ketiga. Keunggulan ini membawa tuan rumah bermain semakin lepas. Setelah menghasilkan sejumlah peluang, gol kedua bagi Dewa akhirnya tercipta di menit ke-42. Martins mengukir brace setelah memanfaatkan assist dari Alexis Mesidoro. Dewa menuntaskan babak pertama dengan keunggulan 2-0. Upaya Singo Edan untuk mengejar ketertinggalan pada sisa laga tidak membuahkan hasil. Meski mendapatkan beberapa peluang, tidak ada gol yang mampu disarankan hingga pertandingan usai. Berkat kemenangan ini, Dewa United berhasil melompati Arema di klasemen sementara BRI Super League. Dewa kini berada di peringkat ke-10 dengan 23 poin. Sementara Arema satu strip di bawahnya dengan selisih 2 angka. Duel sengit tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Satuan rumah Bali United FC menjamu Semen Padang FC. Tim tamu yang bertekad keluar dari zona merah mengawali laga dengan tempo yang cepat untuk bisa mencuri gol. Hasilnya, 2 gol berhasil diciptakan Kabau Sirah dalam 12 menit pertama. Keunggulan Semen Padang bermula pada menit kelima. Setelah umpan silang pemain anyar, Kians Froese disambut sontekan dari Angelo Meneses. 7 menit kemudian, Kians kembali menjadi aktor terciptanya gol Semen Padang. Pemain berkebangsaan Kanada itu melepas tendangan sudut yang ditanduk menjadi gol oleh pemain baru lainnya, yakni Jamie Geraldo. Bali United tertinggal 0-2 hingga babak pertama usai. Bali United mulai bangkit di babak yang kedua, tepatnya di menit ke-54. Jens Ravens yang baru dimainkan saat halftime memperkecil ketertinggalan Serdadu Tridatu setelah berhasil lolos dari jebakan offside. Gol ini membuat tuan rumah kian bergairah. Di menit ke-69, Bali menyamakan kedudukan melalui tembakan jarak jauh dari Mirza Mustafic yang sempat mengenai tiang gawang. 6 menit berselang, Bali kembali mencetak gol sehingga berbalik unggul menjadi 3-2. Kali ini, winger yang pernah bermain di Liga Belanda, yakni Timen Gopel, melakukan aksi individu yang diakhiri sebuah penyelesaian yang berkelas. Sayangnya, keunggulan Bali United hanya bertahan 3 menit. Semen Padang yang tidak mau pulang dengan tangan yang hampa berhasil menyamakan kedudukan melalui pemain pengganti. Ripal Wahyudi mendapatkan bola muntah, Ripal melepaskan tembakan keras yang menaklukkan Mike Hoffmeyer. Tambahan 1 poin membuat Semen Padang yang mengoleksi 11 poin berhasil naik 1 strip melewati Persis Solo. Persijap Jepara akhirnya sukses memutus rangkaian hasil yang negatif. Menghadapi PSM Makassar, pasukan Laskar Kalinyamat mengincar kemenangan agar bisa keluar dari zona merah. Langsung menekan sejak menit yang pertama, gol cepat mampu dibuat tuan rumah. Pada menit kelima, sontekan dari Carlos Franca yang memanfaatkan bola rebound membawa Persijap memimpin 1-0. Skor ini bertahan hingga babak pertama usai. Setelah kembali dari kamar ganti, Persijap tetap konsisten memperagakan permainan yang menyerang. Hasilnya, pemain yang baru didatangkan yaitu Iker Guarotsena memecahkan kebuntuan tuan rumah saat laga berjalan 62 menit. Berawal dari sebuah kemulut di mulut gawang, Iker mendorong bola dengan mudah ke gawang yang kosong. Persijap unggul 2-0 dan mempertahankan keunggulannya hingga pertandingan usai. Berkat kemenangan ini, Persijap naik ke posisi juru kunci ke tangga 16 dengan koleksi 12 poin. Sahabat Liga, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung acara. Tapi sebelum berpisah, Natasha pengen ingetin lagi untuk jangan lupa ya, klik dulu tombol like di video ini dan juga berikan kritik serta saran di kolom komentar.
Akhir kata, Natasha Germania pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Keep sportive and stay healthy. Bye-bye!